Hai friend, gimana kabar kalian? Balik lagi di Tayuga Movies Review. Bagi pecinta film horor, tentu setuju kalau saya sebut Thailand sebagai penghasil film horor terseram. Gimana tidak? Hampir semua film horor dari negeri Gajah Putih ini selalu berhasil membuat penonton merasa ngeri. Sebut saja The Medium, Art of the Devil, Meat Grinder, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaru ada film yang akan saya bahas kali ini, yaitu film yang berjudul Craig. Film ini dibintangi oleh artis K-pop Nihun 2PM dan Chayanit Chan Sangavech, serta menceritakan tentang lukisan yang dihuni roh jahat dan memiliki kisah kelam yang mengakibatkan roh tersebut ingin balas dendam. Kisah yang sangat keren ini disutradarai oleh Surapong Plunsang dan merupakan proyek 4 negara, yaitu Thailand, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Gimana sih seremnya film ini? Langsung saja kalian simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang ibu muda bernama Ruja yang tinggal di apartemen kecil di kota New York. Ruja menelepon seseorang yang sepertinya adalah mantan suaminya. Dia membutuhkan banyak biaya untuk membiayai operasi mata anak semata wayangnya yang bernama Rachel karena mengalami masalah pada penglihatannya. Mantan suami yang seakan tak peduli lagi dengan anaknya membuat Ruja kebingungan karena dia sendiri tidak memiliki penghasilan tetap. Sedangkan dia sudah berjanji pada putrinya akan melakukan apa saja untuk mengobati matanya. Saat Ruja memandang foto mantan suaminya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah sahabat ayah Ruja yang bernama Wichai. Maksud kedatangan pria tersebut adalah untuk mengajak Ruja kembali ke negara asalnya, yaitu Thailand. Karena sang ayah yang seorang pelukis terkenal telah meninggal dunia. Kemudian ketika Ruja tidur di samping Rachel, ia melihat sosok mengerikan berada di sampingnya. Entah apa maksudnya, sosok tersebut melarang Ruja kembali ke negaranya. Tiba-tiba dia terbangun karena itu semua hanya mimpi saat Ruja tertidur di mobil yang ternyata sudah sampai di depan rumah ayahnya yang berada di daerah Chiang Mai. Hari itu hujan sangat lebat. Ruja dengan ragu melangkah dan membuka pintu rumah keluarganya yang begitu besar dan artistik. Rachel dengan pandangan yang sedikit kabur mulai ingin tahu ruangan-ruangan di dalam rumah kakeknya tersebut. Sampai kemudian, dia mendengar suara pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Karena merasa penasaran, Rachel masuk ke dalam kamar tersebut. Saat Ruja menyusulnya, Rachel berdiri di hadapan sebuah lukisan keluarga Ruja. Lalu ia membawa anaknya kembali keluar. Tak lama setelah itu mereka dihampiri pembantu rumah tersebut yang bernama Mbok Da. Belum sempat beristirahat, Ruja diajak Wichai untuk pergi ke studio lukis sang ayah. Karena Rachel tidak boleh ikut, Ruja pun menitipkannya pada Mbok Da. Rupanya studio ayah Ruja terletak di sebuah hutan. Ketika ia masuk, Wichai langsung menunjukkan 2 buah lukisan wanita cantik yang terlilit ular. Saat Ruja menatap salah satu lukisan tersebut, ia melihat seolah-olah ada gerakan dalam lukisan itu. Wichai menjelaskan bahwa lukisan itu dibuat oleh ayah Ruja yang bernama Pakorn 20 tahun yang lalu. Salah satu lukisan itu pernah dijual dengan harga tinggi pada seseorang. Namun lukisan itu dikembalikan lagi karena pemiliknya membunuh semua keluarganya dan kemudian bunuh diri. Di depan lukisan tersebut terdapat sebuah catatan. Aku akan mengembalikan ke penciptamu. Wichai juga mengatakan bahwa kedua lukisan tersebut telah ditawar oleh jutawan dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga Wichai meminta persetujuan Ruja untuk menjualnya. Tanpa basa-basi, Ruja langsung menanyakan kapan akan menerima uang dari lukisan tersebut. Sementara itu Mbok Da yang bersama Rachel bertanya pada anak kecil tersebut tentang cara kematian neneknya. Saat Rachel menjawab neneknya meninggal karena kanker, Mbok Da terlihat terkejut dan kembali bertanya apa dia tidak gantung diri. Sedangkan Wichai kembali menceritakan bahwa ayah Ruja meninggal karena gantung diri di studionya. Ketika Rachel menatap keluar jendela, tiba-tiba ada seseorang yang meletakkan selendang warna merah di pundaknya. Mbok Da yang melihat selendang merah tersebut terlihat ketakutan dan bertanya dari mana Rachel mendapatkannya. Rachel mengira Mbok Da lah yang memberikannya, padahal bukan. Lalu Mbok Da meminta selendang tersebut dari Rachel. Karena ada sedikit keretakan pada lukisan-lukisan tersebut,
Sebelum dijual, Wijay akan meminta anaknya yang bernama Tim yang merupakan seorang pemugar seni untuk memperbaikinya. Selanjutnya pada malam hari, Mbok Da nekat untuk datang ke sebuah rumah bambu yang terbengkalai dan mengikatkan selendang merah pada salah satu kayu di depan rumah tersebut. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang dan Mbok Da melihat sebuah tangan di dalam rumah itu. Ia pun berusaha berlari, namun selendang merah itu mengikat kakinya dan menarik Mbok Da. Hujan pun kembali turun. Rachel bertanya pada sang ibu, mengapa tidak diperbolehkan melihat lukisan-lukisan sang kakek. Ruja pun mengatakan bahwa lukisan-lukisan tersebut bisa mengakibatkan mimpi buruk. Kemudian saat Ruja tertidur, ia terbangun dan mendapati Rachel sudah tidak ada di sampingnya. Dia pun segera mencari putri kecilnya. Ia melihat sekelebat anak kecil berjalan di lantai dasar rumahnya. Namun di sisi lain, Rachel memanggilnya dan ada di dalam kamar di belakangnya. Mami. Ruja pun dibuat bingung. Saat Rachel akan melangkah, ia ditarik sesosok tangan dan pintu segera tertutup ketika Ruja akan mengejarnya, sehingga membuat tangan Ruja terjepit dan terluka parah. Lagi-lagi, Ruja hanya bermimpi. Ruja terbangun dan Rachel benar-benar tidak ada di sampingnya. Ruja mencari ke segala kamar, namun ia tak menemukannya. Dengan ditemani Mbok Da, Ruja mencari Rachel sampai masuk ke hutan. Ruja melihat pintu studio sang ayah sedikit terbuka. Dia mengira Rachel berada di sana dan dia pun masuk untuk melihatnya. Ruja marah-marah ketika melihat sesuatu yang tertutup kain putih yang ia kira adalah putrinya. Namun lama-kelamaan, kain putih tersebut berdiri dan menutupi tubuh Ruja. Ruja berteriak ketakutan dan membuka kain itu lalu segera berlari keluar. Sementara Rachel berada di hutan seorang diri dan hampir saja dipatok ular kobra. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang pria yang mengaku bernama Tim. Ruja yang melihatnya langsung memeluk putri satu-satunya tersebut. Tim mengatakan bahwa dia akan memperbaiki lukisan milik ayah Ruja. Ruja bertanya kemana Rachel pergi. Katanya, Rachel berjalan-jalan di tepi sungai ditemani wanita berselendang merah. Ruja tak percaya dengan apa yang dikatakan putrinya tersebut. Kemudian mereka pun kembali ke rumah. Melihat kaki Mbok Da yang diperban dan berjalan pincang, Ruja menanyakan apa yang terjadi. Namun Mbok Da berbohong jika kakinya hanya keseleo. Setelah itu Tim pergi ke studio ayah Ruja seorang diri. Dia pun masuk dan mendekati lukisan tersebut. Dia juga menemukan foto-foto ibu Ruja yang bernama Wipa. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Tim mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari mata kedua lukisan wanita itu. Hujan belum juga reda. Dengan ngos-ngosan, Tim datang menemui Ruja dan memintanya untuk datang ke studio. Saat Ruja melihat kembali lukisan itu, ia menjadi ketakutan. Lalu Tim mencongkel sedikit cat pada lukisan tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ada sebuah gambar mata pada bekas cat yang dicongkel oleh Tim. Ruja memaksa menyuruh Tim untuk mengembalikan cat tersebut. Akan tetapi, Tim membujuk Ruja untuk melihat apa yang ada di balik lukisan wanita itu. Siapa tahu ada penemuan yang dapat meningkatkan nilai lukisan tersebut secara artistik. Ruja tetap tak peduli. Tim kemudian menyamakan lukisan tersebut dengan lukisan Mona Lisa yang katanya jika mengunci pandangan dengan matanya, tatapannya akan mengikuti kemanapun arah jalan dalam ruangan itu. Tim meminta Ruja untuk melakukannya pada lukisan sang ayah. Benar saja, saat Ruja mengunci pandangannya pada lukisan tersebut, seolah-olah lukisan wanita itu mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, Ruja melihat bola mata lukisan itu bergerak dan membuatnya kaget dan ingin segera keluar dari studio. Ketika Ruja sampai di rumah, sebuah gambar jatuh tepat di hadapannya. Dia teringat gambar itu adalah lukisan wajahnya di masa kecil. Ruja buru-buru naik ke lantai atas dan mendapati Rachel mencoba baju ibunya ketika kecil. Ruja yang melihatnya langsung meraih gaun tersebut dan marah-marah meminta Mbok Da untuk membakarnya. Ia lalu membawa Rachel ke kamar. Ruja masuk ke kamar mandi dan membersihkan tangan. Lalu ia teringat saat kecil membawa lukisan yang ia temukan ke sebuah rumah bambu. Sesampainya di teras rumah tersebut, setetes darah mengenai lukisan dan juga bajunya. Setelah dia melihat ke atas, seekor ular mati berada di atap rumah itu.
Tiba-tiba dia mendengar teriakan Rachel. Dia buru-buru menghampiri putrinya dan menanyakan apa yang terjadi. Rachel mengatakan ada seorang wanita di bawah tempat tidur. Saat Ruja mengeceknya, ia melihat sesuatu naik ke tempat tidur. Dan semua jendela tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, lampu berkedip-kedip. Dengan ketakutan, Ruja melihat tempat tidur. Di atas sana, Rachel sedang dipeluk dan matanya ditutup oleh tangan Dedemit yang mengerikan, serta mata Rachel sudah terlepas. Selendang merah menjerat dan menarik leher Ruja. Dia melihat Rachel di bawah Dedemit tersebut. Setelah berhasil melepaskan jeratan itu, Ruja langsung membawa Rachel yang pingsan turun dari lantai atas. Tim yang melihat Ruja histeris segera menenangkannya. Lalu tim memberikan gelang kaki pada Rachel yang katanya dapat menangkal gangguan makhluk halus. Setelah itu Tim dan Ruja pun mengobrol. Tim bercerita bahwa dia ingin menjadi seorang seniman, bahkan pernah mengadakan pameran sekali. Semua lukisannya habis terjual karena ayahnya memperkerjakan orang untuk membelinya. Hal itu membuat dia sadar bahwa dia tidak akan bisa lari dari bayangan sang ayah. Sehingga ia memutuskan untuk menjadi perestorasi sebagai gantinya. Selanjutnya Ruja menghampiri Tim yang berada di studio untuk mengajaknya pergi. Namun kebetulan Tim ingin Ruja masuk ke studio untuk kembali melihat lukisannya. Awalnya Ruja menolak karena ia tidak ingin Rachel masuk ke sana. Tim terus-menerus membujuknya sehingga Ruja menerimanya. Di dalam studio, Ruja melarang Rachel melihat lukisan-lukisan itu. Setelah Ruja melihatnya, ternyata Tim sudah mengelupas cat lukisan itu lebih besar, sehingga kelihatan kepala seorang pria di samping lukisan wanita tersebut. Tim mengatakan jika dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang gambar wanita itu. Ruja langsung menyebutkan bahwa gambar pria tersebut adalah orang yang bunuh diri. Dia tahu hal itu karena diberitahu oleh sang ayah. Tak berlama-lama mereka pun kembali pulang. Dalam perjalanan tiba-tiba mobil terhenti dan tak bisa dinyalakan kembali. Rachel yang duduk di belakang melihat dari kaca ada seseorang di kejauhan berdiri dan masuk ke hutan. Tiba-tiba sesosok sesuatu menghantam kaca di depan Rachel hingga pecah. Ketika Ruja dan Tim melihat ke belakang, Rachel sudah tak berada di tempatnya. Ruja dan Tim pun mencari ke tengah hutan. Mereka seakan mendengar suara gelang kaki yang pernah diberikan Tim pada Rachel. Sementara Rachel seperti melihat sang ibu berjalan di depannya dan dia pun mengejarnya. Tiba-tiba saja Mbokda menghentikan Rachel. Sedangkan Ruja yang sendirian melihat sesuatu berwarna merah tergantung tepat di atasnya. Ia segera melihat ke bawah dan kakinya terjerat dan ditarik selendang merah tepat di depan rumah bambu yang terbengkalai. Ruja memasuki rumah tersebut dan melihat lukisan dirinya tanpa wajah berdiri di sana. Dia segera kembali pergi mencari Rachel. Ruja menemukan Mbokda membawa Rachel ke mulut jurang. Ruja meminta pembantu tersebut melepaskan putrinya. Namun Mbokda menolak dan tak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengorbankan Rachel, maka dia tidak akan dibuat hidup tenang oleh si Dedemit. Ruja bingung dengan apa yang dikatakan Mbokda. Dalam kilas balik, ketika Mbokda ditarik selendang merah di depan rumah tua, Dedemit penghuni rumah tersebut memintanya agar membunuh semua keluarga Ruja jika ingin dibiarkan hidup tenang. Lalu datanglah Tim dan memukul Mbokda hingga terjatuh ke jurang hingga tewas dan Rachel terselamatkan. Mereka kembali ke studio. Di sana Ruja berusaha merobek lukisan namun Tim mencegahnya. Tiba-tiba lampu berkedip dan Rachel kesurupan roh penghuni lukisan. Roh tersebut menyalahkan Ruja dan keluarganya yang membuatnya seperti itu. Lalu seluruh cat kedua lukisan tersebut retak dan amburadul. Rachel berusaha membunuh sang ibu. Ruja menampar Rachel sehingga membuatnya pingsan. Kemudian Tim melihat rahasia yang ada di balik lukisan tersebut. Lampu kembali berkedip dan lukisan tersebut semakin menunjukkan misterinya. Gambar wanita pada lukisan itu tiba-tiba menghilang. Dalam keheningan dan ketakutan, setan wanita tersebut muncul di belakang Tim dan mengagetkan Ruja hingga terjatuh. Kemudian datanglah Wicai dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan spontan lalu Tim memukul Wicai dan Ruja hingga pingsan. Dalam ketidaksadaran Ruja, ia melihat sang ayah bersama seorang modelnya yang bernama Prang di dalam studio. Prang mendekati ayah Ruja dan membujuknya agar mau mencintainya lagi seperti dulu. Prang berjanji akan melakukan apa saja agar membuatnya dicintai lagi.
Ayah Ruja kemudian mengikatkan selendang merah di leher Prang. Setelah Ruja tersadar, dia sudah dalam kondisi terikat pada sebuah tali di lehernya. Begitu juga dengan Wicai. Dengan membawa sebuah pistol, tim meminta Wicai menceritakan yang sebenarnya. Singkat waktu, cerita Wicai pun dimulai. Pada saat setelah pesta malam, Pak Korn hanya memilih 2 teman dekatnya untuk jadi model pada lukisannya. Sedangkan Prang adalah model favorit ayah Ruja, menjadi kejutan yang disiapkan untuk kedua teman Prakorn. Prakorn menginginkan kedua pria itu mengambil bagian dalam kreasi seninya. Lalu terbongkarlah bahwa pria yang bersama Ruja selama ini bukanlah tim, melainkan bernama Worakorn, karena tim yang asli sudah dibunuh oleh pria itu. Worakorn juga merupakan putra dari Prang. Pria tersebut kemudian juga membunuh Wicai. Lalu mengapa Worakorn melakukan semua itu? Dalam ingatannya, Worakorn kecil yang hobi melukis adalah teman Ruja di masa mereka anak-anak. Di dekat sebuah sungai, Worakorn kecil melukis wajah Ruja. Ruja kemudian menunjukkan lukisan itu pada sang ibu namun tak ditanggapi. Hingga pada suatu malam, Bokda atas perintah Wipa bersama seorang dukun mendatangi rumah Prang dan melemparkan bangkai ular segar dan mungkin itu adalah sebuah guna-guna. Dan esok harinya saat Ruja datang ke rumah Worakorn kecil, ia melihat ular tersebut jatuh dari atap. Ruja berlari menyeberangi sungai dan sang ibu menghentikannya. Sang ibu mengatakan bahwa Prang dan putranya adalah orang yang jahat. Ketika Worakorn memanggil Ruja, sang ibu memintanya untuk tak menghiraukan anak itu. Sang ibu juga meminta Ruja mengatakan, jika kita berpura-pura tidak melihat mereka, mereka tidak bisa menyakiti kita. Ruja yang masih polos pun mengikuti apa yang diperintahkan sang ibu. Saat ia kembali menoleh ke belakang, Worakorn sudah pergi. Sementara itu Prang yang berjanji menuruti apa yang diinginkan, dia diikat dan digantung di studionya memakai baju merah. Dengan fantasi liarnya, Prakorn melukis wanita yang menghadapi sakaratul maut tersebut. Sementara di luar studio, Ruja dan anak Prang mengintip kejadian itu dari jendela. Worakorn yang melihat ibunya tergantung membuka pintu dan berusaha menolong ibunya dengan menyangga kaki sang ibu. Dia berteriak minta tolong namun tak dihiraukan. Malah hal itu menjadi kesempatan Prakorn untuk menghasilkan lukisan yang indah namun mengerikan. Di sisi lain yang membuat Worakorn dendam, di situ ada Ruja namun tak mau membantunya dan malah memejamkan mata sambil mengatakan apa yang pernah dikatakan ibunya. Sang ayah yang mengetahui keberadaannya pun menjadi marah besar. Lalu sang ibu datang dan membawa Ruja pergi. Setelah itu Bokda dan temannya membuang mayat Prang dan Worakorn ke dalam jurang yang ada di tengah hutan. Worakorn mengeluarkan Rachel dari lemari dan mendudukkannya di sebuah kursi. Dia ingin Ruja merasakan sakit seperti apa yang ia rasakan. Ketika Worakorn akan membuka tasnya, tiba-tiba tangannya digigit seekor ular. Ular tersebut sengaja diletakkan Bokda yang mengira Worakorn adalah benar-benar putra Wicai, dengan tujuan untuk menjadikannya tumbal agar dapat menghapus kebenaran di bawah lukisan tersebut. Lalu Worakorn menembaki ular tersebut, sedangkan Ruja berhasil mengambil sebuah cutter dan memotong tali di lehernya. Worakorn berusaha menembak Ruja namun ia kehabisan peluru, sehingga dia mencoba mencekik lehernya. Di sisi lain, ular kobra tersebut mendekati Rachel. Beruntung, Ruja dapat mengambil cutter dan menusuk Worakorn sehingga Ruja berhasil membunuh ular tersebut. Worakorn lalu bangkit kembali dan ingin menghajar Ruja. Ruja memukulkan sebuah lukisan pada pria itu dan menyiramkan alkohol di matanya, sehingga membuat penglihatannya terganggu. Ruja juga merobohkan lukisan-lukisan Prang dan membuat Worakorn roboh tak berdaya. Ruja menyalakan korek api lalu membakar tubuh Worakorn berserta lukisan sang ibu. Setelah itu Ruja dan Rachel pun keluar dan kabur dari tempat tersebut dan selamat. Namun setelah kepergian mereka, puing lukisan yang tersisa matanya tiba-tiba bergerak. Dan di scene terakhir diperlihatkan 1 bulan sebelum kejadian mengerikan tersebut, di mana ayah Ruja yang saat itu sedang mabuk di studio, tiba-tiba lehernya dijerat oleh selendang merah milik Prang dan tergantung di atap studio. Lalu film pun berakhir. Itu tadi friend alur cerita Craig yang wajib kalian tonton secara full karena sangat keren abis. Sampai di sini dulu, tunggu video-video selanjutnya dari Teyuga Channel. Sampai jumpa.